لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini malah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد, kita melanjutkan kajian tafsir juz 6, yang mana kita sekarang mulai membahas surat Al-Maidah ayat ke-7 sampai insyaallah ayat ke-11. Dimulai dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum wa mitsaqahu alladhi wathaqakum bihi idh qultum sami'na wa ata'na wattaqullaha innallaha 'alimun bidzatis sudur." Di sini perintah oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap siapapun yang menyimak ayat ini, ya kaum mukminin. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum, dan ingatlah nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa taala atas kalian. Ya, ingatlah akan karunia Allah kepada kalian. Ini hal pertama yang wajib diingat. Kemudian wa mitsaqahu alladzi wathaqakum bih, dan perjanjian yang kalian telah ikatkan diri kalian dengan janji tersebut. Jadi dua hal yang wajib atas kita untuk selalu ingat dan sebut, yaitu nikmat Allah dan janji kita kepada Allah ataupun kepada pihak lain dari kalangan manusia untuk menunaikan sesuatu. Zikrun ni'am atau zikrun ni'matillah ibadah. Menyebut nikmat Allah termasuk ibadah yang dilupakan. Dan ana teringat perkataan Mu'adz bin Jabal dan sebagian dari salaf. Hayya bina nu'minu sa'ah. Ayo kita ngumpul sebentar untuk menyegarkan iman kita. Dan di antara bentuk penyegaran terhadap iman dan pentajdid atau pembaharuan iman adalah kita menyebut nikmat Allah atas diri kita masing-masing. Yang terbesar adalah nikmat iman tentunya. Alhamdulillah ana dilahirkan muslim, alhamdulillah yang baru mungkin pernah menjadi seorang musyrik atau kafir kemudian ana dulu masuk Islam dan seterusnya dari nikmat-nikmat tersebut. Jadi tidak ada masalah. Dan bahkan termasuk hal yang diperintahkan oleh Allah, kita menyebutkan nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Walaupun di majelis seperti ini, ya, menyebutkan nikmat Allah dalam rangka apa? Zikrun ni'mah, bukan dalam rangka ujub atau supaya orang hasad, supaya dibanggakan, enggak. Tapi menyebut nikmat. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum wa mitsaqahu alladzi wathaqakum bih, yaitu ahad, perjanjian yang kalian telah berjanji dengannya wahai orang mukminin. Bagaimana? Idz qultum sami'na wa ata'na, ketika kalian mengatakan sami'na wa ata'na, kami telah mendengar, kami telah taat, kami akan taat, ya. Pak Burahmat di situ aja, Pak. Kedinginan dah. Tukang AC bisa kedinginan.
Gimana ya? Tukang AC kedinginan. Matiin aja karena nolehnya susah Pak. Oh, antum. Enggak bisa di situ aja. Enggak enak soalnya antum di apa? Jadi biar balance gitu loh, Pak. Kayak kanan semua gitu loh. Nah, gini lebih imbang nih ya. Dimatiin Enggak apa-apa lah. Idz qultum sami'na wa ata'na, yaitu ketika para sahabat mereka membaiat Rasulullah SAW untuk sam' dan ta'ah, untuk mendengar perintah Rasul dan taat padanya, fima ahabbu wa karihu, terhadap hal yang mereka sukai maupun hal yang mereka benci. Kita ini sebagai orang muslim, mau syariat ini berat atau ringan, itu harus tetap kita taat padanya gitu loh. Sebagian dari ulama ahli tafsir di antara Mujahid dan Muqatil menyebutkan bahwa maksud dari idz qultum sami'na wa ata'na, maksud dari mitsaq di sini, perjanjian adalah perjanjian yang telah manusia janjikan ketika Allah mengeluarkan mereka dari sulbinya Nabi Adam alaihi salam. Kapan itu? Masih di alam sana gitu loh. Kita belum menjadi status money belum. Di alam sebelum ini gitu. Maksudnya Nabi Adam telah diciptakan ya. Di alam ketika itu Allahu alam, nggak bisa diomongin seperti apa, tapi itu dikeluarkan oleh Allah Ta'ala dari punggungnya Nabi Adam, zuriyahnya Nabi Adam alaihissalam. Bagaimana bentuknya? Wallahu a'lam. Kita nggak ingat. Ini kalau menurut salah satu hadis ya. Taib. Jadi pada hakikatnya semua anak Adam itu mereka punya perjanjian kepada Allah Ta'ala. Ini menurut Mujahid dan Muqatil. Sampai buka tafsir Baqawi Pak. Oh pantas. Ya. Taib. Kemudian wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Innallaha alimun bidzatis sudur. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa-apa yang ada di dalam dada. Maksudnya kalau disebut bidzati as-sudur dalam Al-Qur'an itu biasanya maksudnya qalbu. Wa hussila ma fis sudur wa hussila ma fil qulub. Maka innallaha alimun bidzatis sudur, innallaha alimun bidzatil qulub. Atau yang ada dalam sudur, yaitu qalbu, dari kebaikan maupun keburukan. Allah mengetahuinya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wa la yajrimannakum shana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun." Lah di sini ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist. Jadilah kalian pihak yang memiliki dua sifat. Pertama sifat qawwam, kedua sifat syuhada. Qawwamina lillah, syuhada'a bil qist. Qawam yaitu penegak keadilan, qaim, qawam, penegak keadilan lillah, qawamina lillah. Jadi qawam yaitu qaimuna bil adl, menegakkan keadilan, ya, menegakkan keadilan, tapi menegakkan keadilannya lillahi, untuk Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kok ada penekanan di sini lillah? Karena sejujurnya orang tidak bisa berbuat adil dengan maksimal kalau bukan karena Allah. Akan kesulitan seseorang berbuat adil kalau bukan karena Allah. Dan hal yang mempermudah kita untuk bisa berbuat adil adalah ketika kita menunaikan pembagian atau pergaulan itu karena Allah.
Adapun kalau kita menegakkan keadilan karena dunia, ketika hal yang kita cari dari dunia sudah tidak ada, maka kembali kita ke jalur tidak adil lagi. Makanya harus kita bersikap adil, bukan karena saya ustadz nggak enak sama mad'u, bukan karena saya dai salafi jadi nggak, nanti kalau saya nggak adil nanti nggak disalafiin lagi saya, tapi karena Allah harus begitu, ya. Dan kemudian syuhada abil qist, dan juga di sini menjadi syuhada, saksi dengan adil juga, ya. Dan dengan adil di sini maksudnya dengan jujur dalam memberi persaksian. Keadilan dalam bersaksi adalah jujur dalam bersaksi. Kenapa begitu? Karena kalau bersaksi tidak adil, ya berarti kan ada kecondongan ke pihak tertentu yang mana ternyata pihak tersebut berlawanan dengan kebenaran, berarti nggak adil. Maka dalam bersaksi, mempersaksikan sesuatu harus adil, sesuai dengan takarannya. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu wala yahmilannakum. Janganlah syana'anu qaumin, yaitu bughdhu qaumin, yaitu kebencianmu terhadap suatu kaum, membawamu atau menjadikanmu ala alla ta'dilu, agar kamu tidak berbuat adil. Nah ini lihat, Islam mengajarkan sifat keadilan, dan Islam mengingatkan kecondonganmu terhadap sesuatu dan kebencianmu terhadap selainnya jangan sampai membuat membuat perkataanmu tidak adil, persaksianmu tidak benar, gitu loh. Dan ini amanah yang tidak ringan untuk diemban, ikhwan. Amanah yang tidak ringan untuk diemban. Apalagi kalau kita memiliki kepentingan dunia. Iya. Misalnya kita tidak menyukai atau kita tidak setuju dengan prinsip manhaj ikhwan muslimin, dan memang kita bukan termasuk dari mereka dan tidak mau seperti mereka. Tetapi ketika ada hak dari saudara kita dari kalangan tersebut yang disebutkan tadi, yang wajib kita tunaikan, maka wajib kita tunaikan sebagaimana kita menunaikannya kepada salafiyin. Ketika misalnya kita tidak suka dengan nahdiyin atau orang-orang yang sering berbuat bid'ah misalnya, tapi ketika mereka memiliki hak atas kita, wajib kita tunaikan, maka pada asalnya wajib kita tunaikan sebagaimana mereka adalah seorang muslim, mereka adalah para kaum muslimin. Kita membenci mereka karena amalan mereka, tetapi untuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah untuk kita tunaikan, kita tetap tunaikan. Itu adil. Susah atau gampang? Tidak gampang, melainkan susah. Baik dari skala ustadznya maupun rakyat awamnya, antar tetangga. Maka Allah firmankan, i'dilu, berlaku adillah kalian, huwa aqrabu littaqwa. Ya, i'dilu fi awliyaikum wa a'daikum, dalam urusan wala dan bara, dalam urusan pertemanan dekat, dalam urusan permusuhan, itu harus adil. Huwa aqrabu littaqwa, itu lebih dekat kepada ketakwaan yang sempurna. Sehingga arti di sini, seseorang kalau tidak mau berbuat adil atau tidak berbuat adil, maka dia sama dengan menjauh dari ketakwaan. Dia berbuat dosa. Ya, bahkan dalam skala keluarga loh, ada anak yang menurut kita ini lebih kita cintai daripada selainnya. Karena kebencian kita kepada anak yang bandel satu ini, atau anak yang bandel ini, kita benci dengannya. Kemudian kita berlaku tidak adil terhadapnya. Ya. Dengan alasan dia bandel, kita nggak adil dari urusan menzahirkan kasih sayang dan memberikan
keperluan yang memang dia butuhkan, itu loh sewajarnya. Karena kamu bandel, kamu makan 2 kali sehari di rumah. Yang lain, anak lain karena nggak bandel makan 3 hari sekali di rumah. Ya nggak bisa kayak gini, nggak bisa. Itu kebutuhan primer dia, nggak bisa. Ya nggak bisa seperti itu. Kecuali kalau kebutuhan yang sekunder dan seterusnya, tetapi dalam rangka ta'zir, kita kurangi misalnya jajan kamu, bapak kurangi karena kamu nakal banget hari ini. Nah itu mungkin bisa, tapi tidak selamanya. Gitu. Dalam rangka ta'zir, bukan dalam rangka mentahdid selamanya. I'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Ya, semisal dengan ayat sebelumnya, wattaqullah innallaha alimun bidzatis sudur wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Kemudian kata Rabb kita azza wa jalla, wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus salihati lahum maghfiratu wa ajrun 'azim. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan orang-orang yang beriman dan beramal saleh mereka mendapatkan ampunan dan ganjaran yang agung besar. Kenapa Allah Subhanahu wa taala berkali-kali dalam Al-Qur'an selalu menyebutkan istilah alladzina amanu wa 'amilus shalihat dan juga menyebutkan maghfirah untuk mereka, ajr untuk mereka, jannah untuk mereka dan seterusnya. Ya, kesudahan yang baik untuk mereka. Karena gini loh, kita ini harian kita itu banyak salahnya. Maka ketika kita membaca Al-Quran, baik di juz berapapun itu, akan membaca ayat-ayat semisal ini sehingga membuat kita ini tidak putus asa dan tidak suudzon pada Allah. Tidak putus asa gimana? Kita ternyata masih dibuka kesempatan untuk bertaubat dengan cara beriman dan beramal saleh, karena mendapatkan apa? Maghfirah. Dan ini juga ada indikasi yang sangat kuat bahwasanya yang Allah sebut dalam Al-Quran, yang Rasul indikasikan dalam sunnah, orang beriman dan amal saleh, ahlul jannah, mereka memiliki dosa-dosa juga. Tapi karena iman dan amal saleh setelah rahmat Allah, mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang terjadi pada diri kita hari ini atau kemarin dari dosa-dosa, kalau menyimak ayat-ayat seperti ini, hendaknya timpalilah wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Turutkanlah setelah keburukan, beramal dengan kebaikan. Maka akan menghapus keburukan tersebut biiznillah taala. Ya. Itu hujan atau orang lagi goreng-gorengan? Hujan. Baik, Allahumma shalli wa sallim. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, lawan dari yang ayat sebelumnya, lawan makna dari ayat sebelumnya. Walladzina kafaru wa kadzdzabu biayatina ulaika ashabul jahim. Dan orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka adalah para penghuni neraka jahim. Lawan dari yang tadi ya. Lihat di sini walladzina kafaru wa kadzdzabu biayatina ikhwan. Kalau tadi alladzina amanu wa 'amilus shalihat. Perbedaannya apa ya, ikhwan? Iman dan amal saleh itu kelaziman satu sama lain. Gitu ya. Kufur dengan takdzib itu juga kelaziman satu sama lain. Orang yang kufur pasti dia mendustakan ayat Allah. Dan orang yang mendustakan ayat Allah pasti dia kufur. Orang yang beriman pasti dia beramal saleh. Orang yang beramal benar saleh pasti dia beriman. Harus begitu, kelaziman satu sama lain. Hanya saja kita lihat kufur dan takdzib. Kufur dan takdzib itu keduanya pada asal amalan hati. Ya. Biasanya tidak terkait dengan amalan anggota tubuh. Amalan anggota tubuh. Mentakdzib misalnya kufur amalan hati pasti. Mentakdzib mendustakan amalan hati. Tidak berkaitan dengan anggota tubuh. Tapi iman harus ada amalan soleh.
baru disebut mukmin. Dan amalan soleh berkaitan juga dengan anggota tubuh. Artinya antum kalau mau beriman harus punya amalan. Dan antum kalau mau kufur nggak harus punya amalan kufur, nggak harus punya amalan kufur, nggak harus. Cukup meyakini kekufuran aja, meyakini sesuatu yang kufur atau mendustakan Allah, maka ini sudah cukup untuk menjadi modal agar kelak menjadi ashabul jahim. Baik, kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallahi 'alaikum idh hamma qaumun ay yabsutu ilaikum aydiyahum fakaffa aydiyahum 'ankum wattaqullaha wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun." Wahai orang beriman, lagi-lagi Allah Subhanahu wa taala mengajak kita untuk memperhatikan ayat. Wahai orang beriman, wazkuru ni'matallahi 'alaikum. Lihat. Seperti ayat ke-7. Wazkuru ni'matallahi 'alaikum. Ingatlah nikmat Allah terhadap kalian. Idh hamma qaumun ay yabsutu ilaikum aydiyahum fakaffa aydiyahum 'ankum. Apa nikmat yang Allah berikan ketika itu? Ketika ada suatu kaum bermaksud hendak menyerang kalian, ya, bermaksud untuk yabsutu ilaikum aydiyahum, yaitu menyerang kalian dengan pedangnya, dengan tangan. Fakaffa aydiyahum 'ankum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tahan tangan mereka terhadap diri kalian. Enggak bisa mereka memukul Rasulullah SAW. Maka bertakwalah kepada Allah. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Dan terhadap Allah Subhanahu wa taala hendaklah orang-orang beriman bertawakal. Taib. Ada enggak di sini ya, kawan? Antum masing-masing punya enggak cerita yang serupa dengan ini? Nikmatnya Allah, hampir kita kena sesuatu tapi Allah tahan supaya kita enggak kena. Sok apa? Selain dari yang di pantai kemarin hampir tenggelam, selain itu deh. Antum enggak gitu? Hah? Antum juga? Antum juga? Ngerasain enggak? Kalau cerita biasa, tapi kalau nginget sendiri nginget ya Allah. Serem banget rasanya. Dan enggak mau terulang, mau diulangin. Enggak, selain itu apa? Antum punya cerita apa? Apa cerita? Waktu kecelakaan di Bali. Di Bali kecelakaan mobil. Gimana tuh? Jadi saat itu kita bertiga itu mau Di sini aja, di sini nih. Nah, orang-orang nggak dengar nanti di YouTube, di apa namanya, di rekaman. Wah, ini nempel nih, dia nggak mau. Jadi saat itu Begini aja. Saat itu gimana? Saat itu kita bertiga itu lagi mau antar air ke kapal, naik kendaraan mobil itu. Saat itu teman yang nyetirkan bilangnya udah mahir nyetir ya. Saat itu sebenarnya jalan itu sepi, jalan bypass dari bypass Benoan namanya itu. Memang kiri kanan itu pantai. Saat itu teman itu menyalip angkot, yang saat itu angkot sebenarnya jalannya sangat pelan. Tapi saat itu jalannya kalau menyalip paling sekitar jalan 60 sampai 80-an lah. Kalau mobil setelah menyalip itu nggak stabil memegang kendali setirnya, hanya kita jatuh ke dalam pantai. Masya Allah. Sampai mobil itu berguling-guling sampai Masya Allah. tengah tanah sengaran itu 3 kali. Sampai kondisi mobilnya berdiri lagi, truk begini. Setelah berdiri, Masya Allah, anak juga sudah kepikiran mati kan ya. Masya Allah. Begitu berhenti, alhamdulillah masih Allah berikan nikmat hidup saat itu. Anak merasa nggak ada yang luka, nggak ada yang luka sama sekali. Cuma ada sedikit goresan di tangan, kelihatannya darah. Sementara sopirnya udah motor jauh, sudah nggak sadar. Temen patah tulang, sudah sambil mengerang kesakitan. Anak yang merasa saat itu merasa masih sehat itu. Begitu anak melihat ke kaca mobil, Masya Allah, ternyata luka yang sangat parah di leher. Orang kayak hampir kayak orang disembelih lah. Orang anak sadar satu, Masya Allah.
ini butuh pertolongan yang tepat. Saat itu anak dalam keadaan luka juga naik ke atas jalan, memberhentikan sebuah mobil. Saat itu mobilnya masih bagus banget mobil. Joknya aja dipakai, tutup sarungnya itu pakai kain putih. Anak minta tolong saat itu, terus minta warga untuk mengangkat teman-teman dinaikkan ke dalam mobil. Anak duduk di samping sopir, sampai sopir nggak berani melihat anak. So aku banyak itu bersusuran di pangkuan anak. Masya Allah. Kalau anak itu, Masya Allah, ternyata Allah masih akan memberikan kesempatan kepada anak untuk kembali kepada Allah. Mungkin saat itu banyak telah melakukan kemaksiatan yang telah anak perbuat saat itu. Allah memberikan teguran seperti itu. Alhamdulillah. Iya. Sebenarnya sih yang tidak kita sadari mungkin lebih banyak lagi, Pak ya. Allah menahan sesuatu agar kita tidak celaka gitu. Maksudnya kecelakaan, aksiden ya. Tapi kemudian Allah tahan untuk memberi kita kesempatan untuk bertaubat, memperbanyak amal saleh untuk kemaslahatan akhirat kita. Jadi semua ini sebenarnya nikmat. Dan menyebut hal-hal seperti ini, ikhwan, itu ibadah. Makanya Allah perintahkan, ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallahi 'alaikum. Bukan dalam rangka ujub, dalam rangka kalau menampakkan kehebatan diri dalam rangka ujub setelah mendapatkan nikmat Allah. Ini enggak masuk dalam ayat ini. Itu berarti bukan zikru ni'matillah, tapi zikrun nafs. Itu untuk mengumpulkan dirinya, saya tadi malam baru tahajud gini. Iya, sebagian sahabat ada yang kayak gitu, saling menceritakan tadi malam nikmat sekali tahajudnya, tapi dalam rangka apa? Menyebut nikmat Allah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun kalau untuk menceritakan tentang kebaikan diri cuma sebatas itu, maka ini bukan zikru ni'matillah, tapi ya ujub atau zikru nafs, ya, untuk mengunggulkan diri. Ya, kalau di media sosial boleh nggak kita cerita tentang kebaikan diri kita? Ya kalau misalnya itu ada faedahnya pada orang sehingga membuat seseorang semakin semangat beribadah dan seterusnya, maka nggak masalah kita mengungkapkan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita tersebut. Ya, jadi di antara bentuk nikmat adalah Allah menyelamatkan kita dari aksiden atau kecelakaan, musibah. Ya la haula wala quwwata illa billah. Ini kan putus satu. Masya Allah. Iya. Kadang kalau ingat hal-hal seperti itu membuat kita itu, ya dunia nggak ada apa-apanya. Coba kalau misal kita udah mati ketika itu, sekarang nggak ada. Nah, iya, belum taubat, belum apa. Itu pun setelah itu masih aja kita banyak kesalahan manusia. Ya seperti itu ya. Bukan begitu, Alwi? Masih berapa menit lagi? 9 menit. Hah? 9 menit. Antum sendiri ada kisah yang berkaitan dengan ini? Diinin. Iya. Enggak apa-apa, diomongin aja. Mana? Ya, antum ambil sendiri terus antum ceramah sendiri. Sini aja dulu. Ijlis mana? Apa? Jadi dulu tuh pernah ini sih, bantuin pindahan Ustadz Yusuf, orang Torik juga sih. Oh iya. Ustadz Yusuf dari kontrakan itu pindah ke jadi imam, bukan? Iya, ke rumah di belakang Torik itu Sat. Waktu itu kan bawa lemari kaca Sat, pakai mobil. Pas 2 orang gitu berdua sama teman lagi jagain, si sopirnya ini bawanya pas di polisi tidur tuh nggak hati-hati gitu Sat. Jadi dia digas gitu ngayun, si lemarinya ini mau nyimpen ke anak Sat. Masya Allah. Dan anak karena refleks langsung ke belakang, kaki anak ini alhamdulillah masih nyangkut di bak mobil Sat. Jadi tinggal kaki anak, kepala udah di bawah Sat. Jadi sampai gini ke belakang anak, terus lemari itu mobil jatuh ke anak Sat. Tapi alhamdulillahnya lemari itu nggak jadi jatuh Sat. Itu kalau jadi jatuh anak nggak tahu Sat, kaki anak ini masih utuh apa enggak Sat. Kalau jatuh lemari kaca misalnya Sat,
Oh gitu. Dan anak pun jatuhnya ke bawah, kepala ini otomatis duluan nantinya Ustaz. Alhamdulillah itu masih selamat di situ Ustaz. Alhamdulillah. Ustaz terus gimana? Nggak tahu Ustaz. Anak pas sampai di rumah Ustaz Yusuf, anak langsung duduk udah nggak kuat ngapa-ngapain Ustaz. Nggak ditanya antum kenapa kok? Enggak sih. Anak udah badannya udah gemeteran, orang-orang lain juga nggak merhatiin anak sih. Tapi anak bersyukur banget sampai di situ. Emang selama ini sih kayak gitu antum nggak ada yang merhatiin. Masya Allah ya seperti itu. Antum mungkin nggak pernah bersyukur gitu. Sebenarnya banyak ya. Cuman mungkin kan kadar kejadian orang kan beda-beda ya. Kejadian orang beda-beda. Tapi kalau antum capture, antum berusaha inget-inget bener-bener tuh ada. Maksudnya bisa, oh iya waktu itu gitu. Tapi kan ini kan dalam kondisi gini kan nggak ready untuk merenung sampai sejarah hidup yang lama gitu. Ya begitu. Tapi anak ada juga ya. Dulu waktu masih kecil itu kereta Jabodetabek yang ekspres itu dulu namanya kereta Pakuan namanya. Kan Pakuan Bogor ya. Ya Pakuan. Ada Pakuan tuh nama ini sejarah gitu. Nah itu anak dulu rajin ke masjid di seberang rel. Dulu rel ya rel Kalibata itu dulu nggak rame keretanya. Namanya tahun dulu kan nggak kayak sekarang mah banyak banget kereta. Ya, tapi kereta zaman ketika itu ya nggak sekencang komuter lain sekarang. Yang kenceng itu kereta Pakuan karena ekspres dia. Warnanya abu-abu ketika itu keretanya. Nah, anak pulang dari masjid jalan itu, pulang mau nyebrang. Anak masih kecil nyebrang rel tersebut. Wah kereta dari arah Bogor ke Jakarta kenceng dia. Dan langsung anak kemudian ada paman anak namanya Toha. Anak manggil Toha karena Jawa. Rahimahullah sudah wafat. Rahimahullah dan beliau menyelamatkan anak Masya Allah. Sekarang beliau dikubur di Pondok Ranggon sana. Nah itu langsung dipungut dari daerah rel itu sehingga nggak. Iya kalau wallahu alam ya kalau nggak ada beliau kalau bukan karena Allah kemudian tanpa beliau, khalas nggak ada cerita lagi setelah itu. Iya. Bahkan di rel yang sama, di spot yang sama itu, tahun 2012, Ana memang kan nggak punya uang kemana-mana naik sepeda, nggak punya motor Ana, waktu bujang. Ana pulang ke rumah, nyebrang rel naik sepeda, pakai sepeda. Ada kereta waktu itu udah ada komuter lain itu waktu itu, 2012, 2013an atau 2014 lah. Komuter lain dari arah Jakarta menuju ke Bogor. Masih agak jauh nih komuter lainnya nih, masih agak jauh. Anak pakai sepeda. Ini sepeda kan namanya boyong sepeda kan gampang lah anak muda kan. Nah, pas anak lewatin ternyata ada bapak-bapak tua belakang yang mentaklid anak ngikutin anak begitu saja. Ngikutin gitu. Enggak noleh-noleh apa gitu seolah-olah anak ngikutin anak aman gitu kan. Maka beliau kemudian jalannya lembet itu buat ini susah. Ternyata tua sekali orangnya, sendirian. Itu kemudian itu udah di tengah rel itu. Dan keretanya itu jalan itu. Gitu kan. Itu film itu, jadi itu beneran. Antum tahu kan kereta komuter lain kan ketika meluncur kan langsung cepat gitu loh dari stasiun. Nah, itu Pak, Anda langsung ini sambil ini sepeda. Terus anak pegang bapaknya itu. Alhamdulillah kereta komuter lainnya langsung ngerem itu. Udah deket. Alhamdulillah kalau nggak ngerem. Maksudnya kalau masinisnya itu nggak inisiatif cepet ngerem. Selesai udah urusan. Tapi bukan anak. Dia cuman efeknya di hati anak nanti. Karena anak yang rasa bersalah. Kan orang tua ini ikutin karena anak ini. Anak juga nggak tahu ada dia belakangnya anak. Tapi alhamdulillah Allah lindungi beliau ini dan juga Allah lindungi hati anak dan otomatis kalau nggak ada trauma dong kalau misalnya ternyata Allah takdirin terjadi kecelakaan ya itu nikmat dari Allah. Alhamdulillah
Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kemerdekaan, kesempatan untuk beramal, beribadah, bertaubat. Ya semoga ini lagi hujan lagi ya, Masya Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ana sama antum orang yang saleh, taubat, husnul khatimah, masuk surga dengan mudah, dan keluarga kita. Terus kita sebagaimana Allah pertemukan di dunia ini dalam keadaan baik-baik seperti ini, semoga di akhirat juga dalam keadaan lebih baik insyaallah taala. Ya kita aja, sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.